Ayo. Itu bukan diminum sekali teguk, Paman. Paman, jangan minum banyak-banyak. Ayah, Kakek, minum anggur impor tidak boleh sekali teguk. Ayo, siapa lagi yang mau minum satu Ayah. sama lain? Ayo. Ayah, ayo kita berdua minum bersama. Untuk apa? Kalau kalian pergi bulan madu ke mau Eropa, kemana? Ayo ajak minum aku ya. lagi. Memangnya aku pernah dengar ada anak kecil yang ikut berbulan madu orang tuanya? Ngomong-ngomong, beritahu ayah dulu. Sudah berapa banyak masalah yang kau buat saat ayah pergi? Sebenarnya tidak ada. Kalau tidak percaya, tanya saja mereka. Aku tidak menyuruh ayahmu saja untuk bertanya pada ibu. Hah? Kau itu paling nakal ya? Orang jenius sepertiku itu sulit kalian pahami. Begitu ya. Hal yang paling menakutkan adalah jenius sepertimu. Bahkan lebih menakutkan lagi, orang-orang sepertimu yang membual dirinya adalah jenius. Kenapa seperti itu? Kau lihat kan? Kalau kau sudah membual dirimu adalah jenius, apa kau akan bekerja keras lagi nanti? Kalau kau tidak bekerja keras, yang kau lakukan nanti akan sangat mengerikan. ayah, Kita ambil contoh begini. Kita bicara tentang menjual bunga, ya. Kau mengaku kumpulkan uang untuk mencari ayah, atau mengaku kumpulkan uang untuk mencari adik perempuanmu. Uangnya sudah terkumpul, ya. Semua orang membantu mengumpulkan uang itu. Itu sepertinya ide yang bagus. Tapi, apa yang kau jual bukanlah bunga. Bukan juga kekuatanmu, melainkan kepercayaan orang lain terhadapmu. Kalau orang lain sudah tahu hal yang sebenarnya, apa ada orang yang masih mau membeli bungamu itu? ayah, Aku mengerti. Ayah, jadi maksudmu aku harus menulis di ayah tersebut. Siapa yang membeli seikat bunga dariku akan mendapatkan perangkat lunak yang aku desain sendiri dan juga tanda tangan dariku. Sudah jangan bicara. Wangsu ingin bicara denganmu, tapi kau malah bicara terus seperti itu. Kau itu. ayah, ayo kita minum. Ketika ayah dan ibu sedang tidak ada, ini adalah pertama kalinya aku mengambil alih bisnis. Aku menyadari, menjadi kalian berdua tidak mudah. Bagus. Kalau begitu beritahu ayah, kenapa kita benar-benar tidak mudah? Satu sisi, kalian harus kejar produksi. Dan sisi lainnya, kalian juga harus mengawasi pabrik. Ayah juga harus memperluas pasaran. Yang paling penting, ayah juga mengawasi banyak orang. Sepertinya hal ini bukanlah hal yang paling susah. Toleransi pada orang dan masalah. Memiliki visi dan wawasan yang sangat luas. Dan kalau kau bisa melakukan semua itu hal yang paling sulit. Kau harus ingat itu ya. Ayahmu iya, sudah Bu. mengajarimu. Aku ingat itu. Ayah, aku sudah ingat. Aku bersulang untukmu. Terima kasih, ayah. Kita akan membuka pasar Eropa. Bagaimana menurutmu? Sudah. Jangan bicara soal bisnis lagi. Apa aku tidak bosan ya? Bibi Chow, tolong buka lagi anggurnya. Baiklah, iya. Siaku, ayo makan. Kalau menurutku, aku rasa keuntungan sekarang sangat rendah. Dan yang paling bahaya, kita mendapatkan banyak musuh. Ayah, aku rasa itu tidak tepat. Baiklah. Kalau begitu, katakan padaku. Hal apa yang tepat untuk dilakukan? Pasar Asia Tenggara atau domestik? Sepertinya itu lebih menguntungkan, tapi pasar akan segera jenuh. Kita harus menghasilkan uang sampai jenuh, ayah. Dengan kekuatan perusahaan kita, perusahaan lain tidak akan bisa bersaing. Hal seperti ini, kita menambang emas, ayah. Kalau kita menyerah sebelum emas itu habis dan membiarkan orang menggalinya, kita mencari tambang emas yang lebih besar. Ayah, aku rasa hal itu kurang tepat. Baiklah, kita bicara tambang emas. Aku mau tanya padamu. Kalau kita menemukan kualitas emas sudah memburuk, lalu apa yang akan kau lakukan? Kemudian, kalau kau menemukan kualitas emas orang lain lebih bagus, apa kira-kira yang akan kau lakukan? Kemudian, kalau kau memprediksi tambang emasmu itu akan runtuh, maka apa yang seharusnya kau lakukan? Tidak terjadi beberapa tahun belakangan ini, Beberapa kan, tahun ayah? belakangan ini, berapa jam yang sudah kau habiskan di internet? Bukan. Ayah habiskan 1-3 jam sehari untuk main internet. Karena ayah ingin tahu apa yang terjadi di dunia ini setiap hari. Selain itu, ayah juga ingin mengamati pesaing potensial ayah. Mengerti? Lalu, apa yang sudah kau lakukan setiap hari? Dan bagaimana denganmu? Ayah dengar kau saat ini puas dengan pemikiran setiap hari. Berapa banyak uang yang kau hasilkan dari teman sekolahmu? Berapa banyak keuntungan yang kau hasilkan dengan mengorbankan orang lain? Kau puas dengan hal kecil. Apa ayah benar? Ayah itu tidak benar. Ayah bilang 0,1 yuan bisa membuat orang kenyang atau lapar. Selain itu,
Kami berkecimpung dalam perdagangan barter bulu ayam dengan gula bertahun-tahun. Tidak salah. Semangat ini tidak salah. Tapi jika dilakukan zaman sekarang, sudah ketinggalan zaman. Bibi Chow, Ya? kami sudah cukup minum-minumnya. Tolong sajikan nasi untuk semua orang. Iya, baiklah. Xuyen. Kau tinggal di luar negeri bertahun-tahun. Pasti kau sudah mempelajari pola pikir bisnis orang asing. Tapi kau tidak bisa melupakan akarmu. Barter bulu ayam dengan gula tidak ketinggalan zaman. Kakek, tapi selama hampir 100 tahun, pengusaha paling sukses dan paling kuat, semuanya ada di barat. Tentu saja ada potensi. Kalau kau bisa mengelolanya dengan baik, disambut dengan baik, maka kau akan lebih kuat dari mereka. Ya, kalau kau ingin melakukan bisnis, carilah yang paling dapat untung. Apa kau tidak berpikir seperti itu? Iya kan? Paman, kau tahu Organisasi Perdagangan Dunia? Organisasi Perdagangan Dunia. Kau tahu kan, kita orang Tiongkok telah menghabiskan banyak sumber daya manusia, barang, dan keuangan untuk mencoba masuk ke dalam sistem Paman. Dan apa kau tahu, kenapa kita harus masuk ke dalam sistem Organisasi Perdagangan Dunia? Aku tidak peduli apa itu organisasi. Aku juga tidak mau tahu. Yang aku tahu adalah kita harus mengerjakan masalah kita sendiri dengan benar. Itu benar. Apakah Organisasi Perdagangan Dunia masih belum bisa dipastikan? Masih belum bisa dipastikan, tapi tidak ada gunanya mengumpulkan dan menyimpan barang yang sudah cacat. Tapi kalau kita tidak mengumpulkannya, kita tidak menyelesaikan produksi barang-barang dalam 10 hari. Sudah, jangan teruskan. Ada telepon. Makanlah. Seperti itulah ayahmu. Mau ngobrol apapun dengan serius. Ayo makan-makan. Ya, Nin? Halo? Ayo makan. Makan dulu. Ada apa? Yang sudah pulang ke Yiwu. Kudengar hari ini semua direktur pabrik yang dulunya memproduksi untuk kita sudah diundang untuk makan bersamanya. Dia bertindak sangat cepat ya, padahal baru tiba. Hanya beberapa pabrik saja yang berstandar Eropa. Dia ingin bersaing untuk mendapatkan pasokan. Hei, seperti yang aku bilang, tidak ada keuntungan bagi kita untuk bertarung dengan Yang Group. Bahkan kita mungkin bisa kehilangan pasar yang kita miliki. Jadi kau berpikir menyerah sebelum perang? Apa kau ini anakku? Dan apa kau sama sekali tidak punya nyali? Iya, bertarung dengan mereka. Iya, apa yang kau takutkan? Bertaruh saja dengan mereka. Bibi Chow, Ya? di keluarga kami ada orang tua dan anak muda. Kenapa kau masak nasinya keras seperti ini? Ada apa? Keras ya? Ya, keras. Masak sedikit lagi. Jangan banyak-banyak masaknya, biar cepat. Takwang, mulai besok, jangan bekerja di Departemen Internasional lagi. Kau bentuk Departemen Penghubung untuk grup kita. Hanya ada satu prioritas saja, yaitu merekrut kembali semua direktur pabrik yang dulunya pernah memproduksi untuk kita, untuk terus melakukan produksi untuk kita. Ayah, Aku tidak ingin informasi apapun tentang perkembangan. Hasil yang aku inginkan adalah mengupayakan sepenuhnya untuk menjamin pasokan barang di pasar Eropa. Kau bisa alokasikan pasokan barangnya sesukamu. Dan Wang Su akan menjadi asistenmu. Tapi Komisaris Chen ini Ayah tidak apa-apa kan? Ayah, Ayolah, kita pergi, ayo. ayah, kenapa? Tidak apa-apa. Ayo pergi. Tidak apa-apa. Itulah, Komisaris Chen, tanggung jawab ini sangat besar. Tapi kau jangan khawatir. Aku yakin aku pasti bisa. Menurut pengalaman dan kemampuanku, begini, aku tidak usah makan. Aku pulang dan memikirkan hal itu dan membuat beberapa rencana. Baiklah, Wang Su, bekerja samalah bersama pamanmu. Komisaris Chen, sampai jumpa.
Jadi yang kulakukan ini salah. Sekarang beritahu aku, apa yang seharusnya aku lakukan? Beritahu ayah dulu. Apa yang bisa kau lakukan untuk mengubah dirimu menjadi orang yang berbeda? Aku tidak seharusnya tinggal di rumah ini. Seharusnya tidak jadi anakmu. Tidak seharusnya. Kau baik-baik saja. Aku memang bukanlah anaknya. Aku sudah berusaha untuk menyenangkannya. Aku berusaha membuatnya untuk menyukaiku dan memuaskannya. Tapi lihat, dia selama ini hanya mengkritik dan menghina aku. Salah apa aku sebenarnya? Apa yang sudah kulakukan? Aku bahkan tidak berani pulang. Aku pasti gugup kalau aku sampai di rumah. Tidak seharusnya kau berpikir begitu. Dia sangat peduli kepadamu. Aku bisa merasakannya. Tidak usah menghiburku. Aku tidak butuh lagi kepeduliannya. Jangan kekanak-kanakan. Ini waktu yang terpenting, kau harus memahaminya. Dia lebih stres daripada siapapun. Tapi itu dia yang minta. Tapi kalau kupikir, semakin kompeten seseorang, makin banyak masalahnya. Apa yang dia katakan kepada Chen Lu benar. Orang tidak bisa hanya hidup dengan mengandalkan kepintarannya. Juga tidak boleh selalu menghindar. Memangnya aku menghindari apa? Tanya saja pada dirimu sendiri. Aku tidak menghindar, kau yang sembunyi. Aku jengkel dengan kegagalannya. Jadi kau ingin mendidiknya di depan semua orang? Termasuk di depan Yenin? Kau sudah menyakitinya. Bukan maksudku menyakitinya. Tapi kau sudah menyakitinya. Kau pikir dia tidak punya nyali. Jadi kau mengira bagaimanapun kau menghinanya, dia tidak akan pernah merasa tersakiti. Bukankah selama ini kau bersedia mempercayai semua orang? Dan juga memaafkan semua orang. Kau tidak merasa menyakitinya. Kau hanya tidak memahaminya. Apa aku tidak tahu apa yang aku pikirkan? Aku tahu. Oh ya? Dulu aku pikir aku tahu. Tapi hari ini kau sudah membuat aku curiga. Kau menempatkan Centako dalam posisi yang sangat penting. Apa kau tidak tahu situasi pasar domestik kita? Dan kau minta Wangsu untuk menjadi asistennya. Aku ingin dia menguasai temperamennya. Aku ingin dia belajar dari kelebihan orang lain. Apa aku salah? Kalahkan orang lain dengan belajar dari kelebihan mereka. Hanya dengan mempelajari kelebihan orang lain, dia baru bisa menundukkan orang lain. Memangnya aku salah dengan apa yang sudah aku lakukan? Kau tahu berapa besar tekanan yang harus aku pikul selama bertahun-tahun ini kalau aku tidak memiliki kemampuan? Maka setiap hari aku mungkin akan digunakan sebagai alat. Dia akan tumbuh dewasa. Cepat atau lambat, kalau dia sudah tumbuh dewasa, dia akan digunakan sebagai alat orang lain. Kalau sudah seperti itu, lalu apa yang harus kita lakukan?
Kau sendiri bilang tekanan pasar domestik, ya kan? Jadi di mana hambatan domestiknya? Kau harus bisa mengerti itu semua. Pertama-tama, siapa yang memahami kita? Paman? Xiaosu? Atau pekerja di pabrik itu? Para direktur pabrik itu? Apa itu? Tidak satu pun memahami aku. Kalau kau juga tidak memahami aku tidak bisa bertahan lagi. Seharusnya kau tidak mencurigai perlakuanku pada Xiaosu selama bertahun-tahun ini. Aku tidak mencurigainya. Aku hanya merasa kasihan. Aku mau cari anakku dulu. Wangsu? Wangsu? Ibu, Kau minum terlalu banyak. Hah? tidak banyak. Di mana ya ini? Kau bersamanya kan? Jangan minum lagi. Bukankah dia bersamamu? Hah? Ibu, dia sudah pergi. Dia meninggalkan aku. Dia meninggalkan aku sendiri. Ayo, pulang dengan ibu. Ayo, kita pulang sekarang juga. Dia sudah pergi. Ayo, Dia pergi. Dia meninggalkan aku. ayo, kita pulang. Dia meninggalkan aku. Dia pergi meninggalkan aku. Wangsu, apa kau dengar? Ayo kita pulang sekarang. Manajer lu? Apa dia anakmu? Ayo berdiri. Dia anak sulungmu kan? Anakmu dengan penjaga rel kereta sudah besar ya? Tahu apa kau tentang ayah? Kenapa dia sampai mabuk begitu? Aku bertemu dengan para direktur pabrik hari ini. Kebetulan mereka membicarakan masa lalumu. Aku baru tahu, ternyata semua orang di sini tahu wanita seperti apa dirimu. Apa yang kau bilang? Hah? Diam kau. Wangsu, Wangsu sudah. Menjelekkan Masuk ke ayahmu. mobil. Ayo cepat masuk ke mobil. Hei, Ayo Wangsu. apa pedulimu Masuk, tentang aku? masuk. Hah?
Katakan padaku, Bu, yang sebenarnya apa aku menyebalkan? Wangsu, katakan berapa umurmu sekarang? Menginjak 20-an kan? Sebelum kau keluar negeri, ibu sebagai ibumu menyerahkan perusahaan padamu. Banyak orang yang tidak percaya padamu. Bahwa kau bisa melakukan semuanya dengan baik. Bersihkan air matamu, jangan cengeng. Ibu, katakan padaku yang sebenarnya. Apa alasannya ayah selalu merendahkan aku, Bu? Dia sangat merendahkan. Dia merendahkan aku. Kau mengira ayahmu membencimu dan juga merendahkanmu. Iya kan? Kalau begitu kata-katanya di meja tadi sia-sia saja. Karena kau tidak mendengarkan apapun darinya. Ayahmu khawatir. Dia khawatir karena kau juga khawatir. Tanggung jawab yang akan kau pikul itu sangat berat. Kau belum cukup umur, Wangsu. Tapi aku dapat keuntungan dari perusahaan. Dia tidak ingin kau rugi. Apa kau tidak mengerti? Kau tahu apa yang diharapkan oleh ayahmu? Ayahmu ingin kau punya pandangan yang luas tentang bisnis ini. Punya harapan yang jauh. Bukan seperti itu. Jangan hanya berharap keuntungan yang kecil saja. Wangsu, kau ingin meraih kesuksesan di usiamu yang sekarang ini. Kau harus siap menerima kritikan dari ayahmu. Kalau kau tidak bisa, maka kau harus bertindak sesuai dengan usiamu sekarang ini. Jadi kau pilih saja. Ibu tanya padamu, kalau tadi ibu tidak menghentikanmu, apa kau akan memukul Yeng Sui? Aku akan memukulnya. Aku tidak bisa membiarkan dia bicara buruk tentang ibu. Apa kau hanya bisa menangis saja dan memukul orang lain, Wangsu? Kau pikir dengan begitu bisa menyelesaikan masalah? Kalau kau merasa kata-kata Yeng Sui menyakitimu, atau menyakiti hati ibumu, maka kau harus terus mengingat penghinaannya itu. Jangan beritahu ayahmu. Kita akan bersaing dalam bisnis. Ingat kata-kata ibumu. Komisaris Chen, dengan jadwal dan tugas yang mendesak, akhirnya semua barang-barang terkumpul dengan susah payah. Sekarang banyak pabrik menolak menerima standar produksi kita. Barang-barang ini tidak punya kualitas. Hanya untuk mempermalukan kita, merusak reputasi kita. Kak, orang-orang sedang bergosip. Apa gosipnya? Katakan. Mereka bilang orang Eropa berada pada tingkat yang lebih tinggi dari kita. Dan kita bukan sedang menjual barang, tapi mempersembahkan. Yang menyebarkan gosip ini adalah pengikut buta. Apa mereka tidak tahu kalau ada perbedaan antar budaya? Ini karena orang Eropa dan orang Tiongkok memiliki budaya yang berbeda. Gaya hidup berbeda, menggunakan produk berbeda. Bahkan di antara negara-negara Eropa juga ada perubahan. Kita ambil hardware pisau. Orang Tiongkok menggunakan pisau untuk potong daging dan juga sayuran. Tapi di Eropa butuh pisau kupas. Misalnya pisau roti atau pisau tomat, bisa pisau semangka, pisau multitujuan, dan yang lainnya. Apalagi mereka perlu mengganti beberapa jenis pisau selama menikmati makanan. Selera keindahan mereka terhadap perhiasan dan pakaian juga berbeda. Dan ini adalah konsep desain dan produksi produk terlaris di Eropa. Ini apa yang biasanya aku kumpulkan. Kalian bisa melihatnya. Baiklah, barang-barang batch pertama yang kalian persiapkan dengan hati-hati sebenarnya telah mempertimbangkan semaksimal mungkin. Sayangnya, masih belum cukup. Ya sudah, kalau begitu kita pindah ke Eropa saja. Selamat datang. Kau pindah ke Eropa, aku tinggal di Yiwu. Kecantikan ada di mata orang yang melihatnya. Kata-kata ini tidak pantas digunakan dalam situasi ini. Oh ya, Leon. Bagaimana dengan situasi Fernando? Dia mengundang partnerku untuk berkunjung, tapi dia tidak mengundangku. Setiap orang punya keterampilan sendiri. Dengarkan aku. Tidak satupun dari pesaing kami yang bodoh. Yang Sue juga telah bekerja keras belakangan ini. Mereka sudah memilih dan memasarkan produk terbaik dari setiap seri di antara semua
produk mereka ke Eropa. Jadi sudah jelas dia akan bersaing dengan harga kita. Itulah sebabnya pesaing kita sekarang merusak fondasi tanpa rasa takut sedikit pun. Kita tidak bisa diam saja dan mempertahankan diri seperti ini. Aku ada ide. Di Shanghai ada pusat perbelanjaan besar dan kelas atas yang menarik investasi. Aku dengar Yang Sui berencana membuka toko khusus di lantai 2 pusat perbelanjaan itu. Apa kita bisa buka toko juga? Saling membalas. Bukan cuma itu. Kita harus membukanya di lantai 1 dan harus dibuka di samping barang-barang mewah Eropa. Tapi akan ada masalah dengan harga. Harga toko di lantai 1 mungkin 2 kali lipat dari harga di lantai 2. Tapi hasil dari pengaruh yang kita ciptakan akan lebih banyak. Untuk membuktikan produk Ichu Group lebih mewah dari produk Yang Group, apa perlu seperti itu? Bukan cuma itu. Kita dapat mempengaruhi mental Yang Sui. Bukannya dia mengalokasikan kantor pusatnya di Shanghai dan sekarang dia memasarkan semua produknya di Eropa. Kalau begitu aku akan menyerang kelemahannya di tempat lain. Itu sangat bagus. Aku rasa arahnya sudah benar, tapi aku rasa tidak ada kekuatan yang cukup. Karena kita sudah bergerak, sebaiknya serang musuh hanya dengan satu pukulan saja. Dan satu lagi masalah yang sangat nyata, produk kami itu bukan barang mewah. Apa perlu kita membuka toko di lantai 1? Bisa. Langkah demi langkah. Kalau begitu, kau saja yang bertanggung jawab untuk masalah ini. Aku punya 2 persyaratan. Pertama, buat acara pembukaan semeriah mungkin. Kedua, tanggal pembukaan kita harus sama dengan tanggal pembukaan Yang Group. Baik. Baiklah, sudah sepakat. Leon, kau masih ada pekerjaan, yaitu berkomunikasi dengan pabrik-pabrik itu secepat mungkin. Kau harus membuat mereka memahami keharusan kita untuk melakukan penyesuaian ini. Baiklah, kalau begitu, aku akan mengarahkan kepala Chen dan asistennya untuk berkoordinasi denganmu. Tidak. Aku mau dia. Xiaoku. Bukan, gadis ini. Bolehkah? Kerjaku sangat penting. Komisaris Chen, kalau begitu aku akan pergi dengan Tuan Leon. Masalah buka toko bisa diserahkan kepada orang lain. Baiklah, sepakat. Kalau begitu kita bubar. Cien, aku bicara dengan Bapak, kau dengar? Kenapa kau setuju dengan orang Spanyol itu? Karena ini kunci sukses. Kau tidak melihat dia punya niat jahat? Niat jahat bagaimana? Kalau ingin mengalahkan Yang Group, produk kita harus mengikuti tren. Cien, kau pasti sudah terpesona. Ibuku bilang, dia adalah seorang penjudi. Walaupun dia pejudi, dia juga seorang ahli. Sudah baca data-data dengan teliti belum? Bertahun-tahun dia mengumpulkan data-data produk terlaris di Eropa untuk dianalisis. Aku mau belajar banyak darinya. Chen Changhe, apa kau benar-benar mendukung Yan Dian untuk pergi? Kenapa aku harus tidak mendukungnya? Coba kau pikir, ini ide brilian. Mencapai 2 hal sekaligus. Produk kita sudah memasuki Eropa, dan selanjutnya kita bisa membuka toko di lantai pertama. Ini sesuatu peningkatan untuk keseluruhan produk kita. Sungguh luar biasa, kan? Aku ini bukan bicara soal aspek itu. Dengarkan dulu. Baiklah. Tidak peduli aspek apa yang kau bicarakan, kita sudah sepakat. Ya kan? Kalau tidak, kau carikan aku seorang kandidat yang lebih cocok dari Yan Yan. Apa kau bisa melakukannya? Tidak, kau tidak bisa. Kau lihat kan, Leon ini, dia bisa bicara bahasa kita dengan sangat baik. Tapi dengan tampangnya yang seperti itu, coba kau beritahu aku. Direktur pabrik mana yang mau berkomunikasi dengannya? Yan Yan tidak sama, tidak hanya bisa berbicara multibahasa, tapi dibesarkan di luar negeri. Apalagi dia sangat pandai dalam psikologi. Terutama, dia juga memahami adanya perbedaan antara budaya Tiongkok dan Barat. Jadi memintanya untuk mendamaikan antara Leon dan para direktur pabrik, itu sudah sangat sesuai. Tapi tadi, apa kau lihat? Bagaimana ekspresi wajah Wang Zu?
Tidak punya perasaan apa? Hei, saat kita masih muda, berapa banyak kesulitan yang sudah kita lalui. Sebagai anak kita, seharusnya begitu. Jangankan Leon. Meskipun pangeran sekalipun, tidak ada yang bisa mengambil wanita dari sisinya. Iya, itu masuk akal. Kau bisa berhenti tapi... memecahkan hal-hal yang tidak berhubungan ini, kan? Anak-anak pasti memiliki kebahagiaan mereka sendiri. Halo? Ada. Ada yang mencarimu. Halo? Ada apa, Chiyoko? Manajer Lu, aku sudah mengirim video yang kau inginkan. Ya, aku tahu. Video sudah aku terima. Sepertinya aku mengenal orang itu. Takwo. Orang yang pernah kita tangkap itu. Ah. Ternyata sifatnya tidak bisa berubah ya. Lakukannya lebih profesional lagi. Kalian tidak takut kedengaran di luar? Bagus. Kalian masih minum alkohol? Siapa yang izinkan? Kak, minum Kak. Kalian ikut aku bertahun-tahun, tapi tidak ada kemajuan. Bisnis besar datang. Ini saatnya kita lakukan. Ayo cepat lakukan. Ayah kenal. Lebih dari sekedar kenal. Teman lama ayah dan ibumu. Bilang padanya. Bicarakan harga dan rincian saat bertemu. Ayah, aku kenalnya dengan seorang teman, namanya Serigala Penebus Dosa, dan dia orangnya lucu. Serigala apa? Serigala yang menebus dosa. Waspadalah, ibumu akan memukulmu nanti. Ayah tidak apa-apa kan? Aku cuma mau bilang dia itu orang tua yang lucu. Kau kan masih sangat muda. Kemampuan memilih antara benar dan salah masih sangat lemah. Kau jangan bicara dengan orang asing sembarangan, mengerti? Ayah lihat kan, mereka tidak mau bertemu. Transfer uang dulu kalau mau bertemu. Baiklah. Tanyakan nomor rekeningnya. Apa ini ikan terbang? Operasi seluler, cukup profesional. Kami pernah menderita kerugian besar dari bisnis ini. Lihat barang-barangnya dulu. Baik.
Pertama, kita jalankan mobil. Lalu kalian kerjakan di belakang. Dengan begini, mereka tidak bisa melihat proses produksi. Kedua, mengerjakannya sambil bergerak lebih aman daripada memindahkan tempat. Bukankah itu yang kau katakan, Chen Jianhe? Apa kau tahu? Aku mencarimu selama bertahun-tahun. Oh, rupanya kau tidak berubah ya? Benarkah? Kau kelihatan tua. Takut. Saka. Takut. Kenapa? Takut. Boleh pukul aku di mana saja, tapi tolong jangan wajah. Istriku akan sedih kalau memukul wajah. Kau dengar itu? Jangan pukul wajah. Ayo. Takut. Ada apa lagi? Takut. Jangan berlebihan. Jangan pukul terlalu keras. Kalau kau memukul terlalu keras, istriku akan membunuhmu. Membunuhku? Suruh bawa dia kemari. Selamat datang. Apa kau orangnya? Kau adalah Chen Lu, Panggil aku dengan nama internet. ikan terbang. Mau minum apa? Sebentar ya. Chen Xianghe, kau mau apa sebenarnya? Kau yang melakukannya. Iya. Kau tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang ini? Mulai dari bahan baku, merekrut desainer, sampai ke produksi, dan terakhirnya iklan dan pemasaran. Setidaknya menghabiskan waktu 2 bulan. Kau hanya mengandalkan peralatan ini. 2 jam untuk menghancurkannya. Hari ini aku tidak akan membicarakan berapa banyak kerugian yang sudah kau lakukan padaku. Selama bertahun-tahun ini kau tidak berubah. Kenapa kau tidak mengambil jalan yang benar? Selalu ada perubahan dalam kehidupan. Kenapa kau tidak melakukan sesuatu yang baik? Hah? Kenapa selalu saja yang salah? Kenapa kau harus membuat dirimu dibenci orang lain? Memangnya apa sih yang sudah kau dapatkan dengan melakukan itu semua? Kau tahu berapa banyak penghasilan yang kita dapatkan dari bisnis ini? Dalam 1 tahun. Setidaknya 100.000 per orang. Ercoi, Ya, katakan padanya. Berapa genteng yang dia berikan tahun ini? Maaf, aku tidak mengakui prestasimu, Saudara Suisi. Oh ya, boleh aku tanya pahlawan ini? Apakah sudah menikah? Aku belum menikah. Aku sudah menikah. Lalu bagaimana kau menceritakan pekerjaanmu pada istrimu? Apa kau berbohong padanya? Kenapa diam saja? Oh ya, Taku. Saudaramu ingin tahu pekerjaan apa yang mereka lakukan sebenarnya? Hanya seorang pelaku pemalsuan. Hanya seorang pencuri. Tapi kau selalu bicara soal karir, kan? Kalau sebagai seorang pencuri, memangnya mau karir apa? Masih mau peraturan apa? Tapi aku beritahu ya, seorang pria harus hidup dengan peraturan. Berkeluarga, artinya istri dan anak-anak. Aku punya istri, bagaimana denganmu?
Kau belum menikah kan? Saudara Suisi, untuk 5 rumah beratap gentengmu, berapa banyak yang kau tinggali? Berapa hari kau sudah tinggali? Yang bicara 5 rumah. Meskipun kau sudah mendirikan 50 rumah, kau tetap di mobil ini bersembunyi ke sana sini setiap hari. Percuma kau mendirikan rumah. Untuk siapa rumah itu? Dan kau yang sudah menikah, kenapa tidak pulang ke rumah? Suatu hari kalau istrimu berubah pikiran, mau menikah dengan orang lain, bagaimana menurutmu? Dan kau Tako, sudah bertahun-tahun kau keluar dari penjara, ya kan? Masih belum menikah juga. Kau bisa menghasilkan 100.000 yuan. Dan kalau kau bisa menghasilkan 1 juta yuan dalam setahun, lalu... Istriku sudah menikah dengan orang lain.